Akhirnya MacBook Pro dengan M2 Pro dan M2 Max chip telah keluar guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang MacBook Pro dan juga Mac Mini terbaru yang kabarnya ada M2 Pro dan M2 Max chipnya ya. Nah, kali ini kita akan langsung aja bahas berita dari Apple event yang dadakan banget ya di bulan Januari ini. Tentunya bukan full event, tapi hanya virtual event yang hanya 20 menit nggak sampai ya guys. Oke, langsung aja kita ke Mac Mini guys. Mac Mini yang terbaru ini itu dia memiliki M2 chip. Ya, M2 chip yang hanya ada di MacBook Air akhirnya sekarang ada di Mac Mini guys. Dan harganya itu sangatlah bersaing banget ya guys. Karena harganya ini turun ya menjadi hanya 599 US dollar saja untuk base modelnya. Dan Mac Mini ini tidak hanya memberi kejutan di M2 chip saja ya. Tapi Mac Mini yang terbaru ini juga ada M2 Pro chip yang base modelnya itu mencapai 1.299 US dollar. Nah, dengan adanya banyak varian dari Mac Mini ini, diharapkan bisa mencakup segala jenis individu yang terutama ingin menggunakan M2 Pro tapi dengan harga lebih murah ya guys. Lalu kita langsung aja lanjut ke bintang utama kita hari ini yaitu MacBook Pro dengan M2 Pro dan M2 Max chipnya. Ya, ini adalah MacBook Pro yang paling saya tunggu-tunggu banget karena saya ingin menyicipinya ya guys. Nah, di M2 Pro chipnya dari MacBook Pro ini, Apple itu juga memberikan kurang lebih sama lah ya CPU-nya, yaitu 4 efisiensi core ya, dan juga ada 8 performance core guys. Jadi 12 core CPU dan juga untuk versi Pro-nya itu dia bisa mencapai 19 core GPU. Tapi Apple itu memberikan base modelnya dari M2 Pro chipnya itu adalah 10 core CPU dan juga 16 core GPU. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan performa dari yang Pro-nya itu yang lumayan tinggi, itu kalian harus membayar lebih ya guys. Nah, menurut saya sweet spotnya adalah yang 12 core CPU dan juga 19 core GPU. Karena itu menurut saya memberikan performa dan juga battery life yang menurut saya lumayan oke gitu ya. Nah, tapi Apple nggak berhenti sampai di sana saja ya. Karena Apple juga memberikan M2 Max chipnya, yaitu mulai dari 12 core CPU dan juga 30 core GPU ya guys. Dan juga memberikan yang paling maksimum adalah 12 core CPU dengan 38 core GPU guys. Nah, untuk varian 38 core GPU-nya ini, Apple juga memberikan kebebasan mengupgrade RAM sehingga sampai 96 GB. Dan menurut saya itu sangatlah gila banget. Karena dulu M1 Max itu maksimalnya hanya 64 GB ya RAM-nya. Jadi yang ini performanya itu RAM-nya itu meningkat 50%-an ya. Nah, lalu apa kelebihan dari M2 Pro dan M2 Max chip ini? Apple mengatakan bahwa CPU-nya itu performanya meningkat 20% dari M1 Pro atau M1 Max sebelumnya. Dan lalu Apple juga mengatakan bahwa GPU-nya itu meningkat sebanyak 30% dari M1 Pro dan M1 Max sebelumnya ya guys. Jadi peningkatannya itu nggak sampai skala besar banget, tapi untuk 20-30% peningkatan, itu menurut saya juga merupakan hal yang wajar dan bagus banget ya untuk skala chip yang lebih baru daripada yang sebelumnya. Lalu apa aja sih peningkatan yang ada di MacBook Pro terbaru ini? Peningkatan yang ada adalah dari segi wireless-nya karena Apple udah memberikan Bluetooth yang terbaru yaitu 5.3 seperti yang pada iPad Pro terbarunya di M2 dan juga Wi-Fi 6E-nya ya.
Jadi sekarang Wi-Fi 6E-nya katanya 2 kali lebih cepat daripada Wi-Fi 6 sebelumnya. Lalu juga Apple meningkatkan dari segi eksternal display-nya ya. Jadi saat ini HDMI-nya itu sudah 2.1 guys. Sebelumnya hanya 2.0 dan hanya bisa ke beberapa 4K display aja. Tapi di HDMI 2.1 ini itu udah bisa ke 8K display atau 8K ya displaynya. Dan juga ke 4K display yang frame per seconds-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau nggak salah bisa sampai 240 Hz. Dan untuk harganya yaitu untuk 14 inch ya, itu dimulai dari 1.999 US dollar yang tentu saja sama dengan pendahulunya. Dan juga untuk 16 inch-nya base modelnya itu dimulai dari harga 2.499 US dollar. Oh iya, satu lagi, Apple mengatakan bahwa M2 Pro dan M2 Max chip ini itu fabrikasinya masih tetap 5 nanometer ya guys, tapi udah second generation. Tetapi mereka mengatakan juga bahwa ada peningkatan efisiensi dalam hal battery life-nya. Nah, tentu saja saya suka banget dengan hal ini ya. Dan mereka mengatakan bahwa ada tambahan 1 jam di yang 14 inch dan juga di 16 inch untuk waktunya menonton video. Jadi untuk menonton video itu bisa sampai 18 jam di yang 14 inch dan bisa sampai 22 jam di yang 16 inch. Dan menurut saya semoga performanya ini benar-benar efisien banget dan klaim dari Apple ini benar-benar benar ya. Tidak berbohong ya. Semoga hal ini benar-benar nyata gitu. Nah, saya sih benar-benar nggak sabar ya untuk menunggu benchmark dari M2 Pro dan M2 Max chip yang MacBook Pro ini. Saya benar-benar nggak sabar dan katanya akan mulai ada video-video yang muncul itu mulai tanggal 24 Januari. Karena pada 24 Januari ini semua lini dari MacBook Pro ini akan rilis ya guys di Amerika. Jadi ya kita sabar-sabar menunggu aja sampai Senin depan tanggal 24 Januari. Semoga bagi kalian yang ingin upgrade dari yang sebelumnya M1 Pro itu menurut saya ini sangat worth banget karena peningkatannya lumayan signifikan. Tapi kalau bagi kalian yang udah punya M1 Pro atau M1 Max, saya rasa kalian tahan dulu lah sampai M3 Pro atau M3 Max itu akan muncul. Karena dengar-dengar M3 itu fabrikasinya udah 3 nanometer. Yang jelas-jelas performa dan juga efisiensinya itu akan signifikan banget peningkatannya. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya hari ini tentang M2 Pro dan juga M2 Max chip dari Apple. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin membahas segala hal tentang MacBook Pro dan juga Mac Mini terbaru ini ya guys. See you guys di video selanjutnya.